Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Suarman Zebua SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Koneksi antar materi ini berhubungan erat dengan materi-materi sebelumnya yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Saya akan uraikan hubungan-hubungan antar modul awal hingga akhir dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebagai pertanyaan pemantik pertama, bagaimana filosofi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentunya guru sering dihadapkan dalam situasi di mana diharuskan mengambil suatu keputusan, dan keberhasilan seorang pemimpin dalam mengambil salah satu tugas tersulit, yaitu bagaimana ia mampu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung dapat menentukan arah dan tujuan lembaga yang dipimpin. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, dijelaskan bahwa guru adalah sebagai among, sebagai penuntun bagi murid dalam segala kekuatan kodrat yang dimilikinya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang guru maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun motivasi, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dukungan. Dengan memahami filosofi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan yang tepat serta berpihak pada murid. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana nilai-nilai guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif dapat mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan satu keputusan? Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya sebijak mungkin dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai kebajikan dan perannya sebagai guru. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang penting dan berpengaruh pada pembentukan karakter positif sebagai pendidik dan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai calon guru penggerak, ada nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam memimpin pembelajaran, seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai kebajikan, budaya positif yang diyakini secara universal, dan visi kita dalam memimpin murid impian kita kelak, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan dan keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pembelajaran? Dalam menyingkapi atau melihat sebuah permasalahan dan sampai pada pengambilan keputusan, setiap orang bisa berbeda. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman yang telah dilakukan atau nilai-nilai yang telah menjadi pegangan hidup, yang telah menjadi prinsip hidup dari setiap orang. Murid hendaknya diberi kebebasan bertanggung jawab memilih cara mana yang mereka sukai, sehingga menjadi penting akhirnya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan berusaha menyesuaikan proses-proses pembelajaran dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembelajaran sosial dan emosional atau PSE
dapat meningkatkan kemampuan seorang guru dalam mengambil suatu keputusan. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE akan dapat meningkatkan kemampuan guru untuk mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional, sehingga akhirnya sebagai pemimpin pembelajaran dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar siswanya serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kepercayaan diri, kesadaran diri atau self-awareness, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, sangat diharapkan untuk dapat menerapkan diskresi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam mengenali berbagai pilihan dan kemungkinan hasil, serta meminimalkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, terutama masalah dilema etika di mana keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran. Lalu bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Keterampilan coaching merupakan keterampilan menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi coach. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah mampu memberikan pertanyaan berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan, dan motivasi, bisa memandu percakapan, berkomitmen, dan terus belajar. Pendekatan coaching sistem Among dapat diterapkan dengan menggunakan model atau metode TIRTA yang merupakan kepanjangan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Dari segi bahasa, tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan perform kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grant 1999. Dapat disimpulkan bahwa coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran dan memberdayakan potensi coaching. Dalam kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran, praktek coaching juga bisa menjadi langkah untuk menghasilkan satu keputusan yang tepat, karena dengan melakukan coaching, kita dapat menggali secara komprehensif permasalahan yang dihadapi dengan menerapkan 4 keterampilan dasar coaching, yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Lalu, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan? Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus mampu melihat masalah yang dihadapinya. Apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika, benar versus benar, merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, benar versus salah, merupakan situasi di mana yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ada banyak cara untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pertimbangan prinsip dan langkah-langkah untuk membuat dan menguji keputusan dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Dan jika masalah tersebut dilema etika atau benar versus benar, maka guru perlu melakukan pertimbangan terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan yang terdiri dari individu lawan masyarakat, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term.
Ada 3 prinsip dilema etika yang seringkali membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu saya lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, atau berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, atau berpikir berbasis peraturan, atau rule-based thinking, dan memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda, atau berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Setelah kita memahami 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip dilema etika tersebut, maka seterusnya dalam pengambilan keputusan pada situasi dilema etika atau bujukan moral, kita dapat melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah tersebut yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, pengujian benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi atau perasaan, uji publikasi, dan uji panutan. Pengujian paradigma benar lawan benar, gunakan 4 paradigma, melakukan prinsip resolusi, gunakan 3 prinsip, investigasi opsi trilema atau pilihan keputusan yang lain, buat keputusan, dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Saya percaya bahwa pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, untuk dapat membuat keputusan yang benar dan efektif, serta menghindari pengambilan keputusan yang salah. Sebelum saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan, saya merasa bahwa banyak hal dan keputusan yang saya buat tidak didasarkan dengan cara berpikir yang jelas dan terstruktur. Sekarang, saya mengerti bagaimana keputusan itu dibuat. Membuat keputusan serta dapat membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, dan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, memberi saya kepercayaan diri dalam membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya selalu berlandaskan untuk mengembangkan sekolah serta berpihak pada kebutuhan murid. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat.